Pak Bupati, saya coba mundur ke belakang sedikit. Tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwa Badan Ketahanan Pangan Dunia mewarning kita bahwa akan terjadi krisis pangan yang diprediksi November sampai Januari, Pak ya, 2021. Dan tadi sudah sekilas Pak Bupati menjelaskan kesiapan dari Aceh Besar untuk menghadapi kemungkinan warning dari Badan Ketahanan Pangan Dunia. Bagaimana kesiapan ini? Kan Aceh Besar ini tidak hanya masyarakat Aceh Besar sendiri yang bergantung kepada pertanian, tapi seperti kita singgung tadi juga Banda Aceh dan Kota Sabang, karena kedua daerah itu tidak ada lahan pertanian yang memadai. Apakah juga nantinya juga akan cukup pangan yang tersedia di Aceh Besar untuk melayani dua kota ini, Pak Bupati? Silakan. Iya, terima kasih. Memang kalau dihitung dari produksi dan konsumsi, insya Allah kita masih surplus. Namun yang menjadi kendala bagaimana hasil pertanian kita ini, padi ini mampu kita pertahankan, tidak keluar daerah, ya, tidak keluar daerah, keluar dari daerah Aceh Besar, apalagi keluar dari Aceh. Karena kita tahu ini kita sedang menghadapi masa panen, banyak truk-truk yang sudah antri dari Medan untuk mengambil hasil panen kita. Nah, ini adalah tantangan kita yang sangat berat. Sementara kita juga tidak cukup anggaran untuk bisa supaya hasil pertanian kita ini kita mampu untuk menjaga tidak keluar. Dan petani kita tentu banyak kebutuhan, ya, banyak kebutuhan yang mereka butuhkan, sehingga kadang-kadang gabah basah ini sudah dijual, ya, apalagi nanti kalau sudah kering. Dan kita terus berupaya seperti tadi, bahwa memang harus kita sudah instruksikan kepada kepala-kepala desa untuk membuat lumbung-lumbung pangan desa. Ini mana adalah masyarakat bisa menyimpan padi, dan nanti kalau misalnya dia punya kebutuhan, dia bisa diberikan. Jadi bersama desa, kabupaten juga kita untuk tahun ini juga sudah membuat lumbung pangan kita, di mana nanti beras hasil produksi ini juga akan kita beli. Dan memang selama ini memang Bulog, ya, itu membeli hasil pertanian dengan harga masih di bawah harga pasaran. Dan ini adalah tantangan tadi, ya, sehingga masyarakat nanti bisa menjual terus hasil pertanian kita kepada pedagang-pedagang, terutama adalah dari luar. Nah, inilah jadi nanti komitmen, dan kita terus menyuruhkan kepada masyarakat kalau seandainya tidak butuh sekali, supaya hasil pertanian ini betul-betul dipertahankan, dibuat lumbung-lumbung pangan di desa-desa, kemudian di rumah-rumah, supaya ketersediaan pangan itu kita bisa jaga. Karena memang biasanya harga panen itu pasca panen itu harganya murah, sekitar 5.000 saat ini. Nanti kita bisa bayangkan 2 bulan 3 bulan ke depan harganya itu bisa menjadi 8.000 dan seterusnya. Sehingga ini perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, kita sampaikan kepada masyarakat, jangan cepat-cepat dijual hasil pertanian yang diperoleh saat ini. Dan alhamdulillah memang hasil tanam gadu yang 8.000 hektar ini hasilnya sangat bagus. Itu di atas 6 ton per hektar sudah dihitung. Dan ini bisa, kalau misalnya ini bisa dijaga, ditambah dengan musim rendengan nanti di bulan 11 lagi kita akan menghadapi musim tanam baru, tanam tahunan. Ini insyaallah Aceh Besar dan sekitarnya itu tidak akan terjadi krisis pangan, khususnya padi dan hasil-hasil pangan rakyat, ya. Tapi yang masih kurang hari ini adalah telur dan bahan-bahan olahan seperti instan dan lain-lain sebagainya, yang olahan itu yang memang tidak kita bisa produksikan secara lokal, ya. Ya, seperti itu. Iya. Terus bagaimana respon
para petani masyarakat sendiri, Pak Bupati. Tadi kan Pak Bupati mengharapkan agar menyediakan lumbung padi kerung bahasa Aceh, Pak, yang apakah masyarakat menyambutnya secara positif atau seperti apa, Pak Bupati? Bervariasi sekali, ya, bervariasi sekali. Ada yang sangat mendadak, ya, sangat mendadak, banyak kebutuhan, terus ada juga yang dijual, ya. Tapi kita sudah instruksikan juga kepada pabrik padi yang ada di lokal, ya, untuk membeli panen kita dan menyimpan panen itu supaya tidak keluar daerah dulu lah, tidak keluar dari daerah kita. Tapi memang itulah harga luar itu, mereka datang dengan harga yang cukup menjanjikan. Nah, ini yang menjadi kendala. Yang menjadi kendala. Kita yang tanam di sini nanti yang akan mengambil hasil nanti pada pengusaha-pengusaha pemberani ini. Nah, dia beli terus. Nah, ada yang juga memang mempertahankan. Pangan itu tetap dipertahankan. Ada yang kerung, ada yang dia di rumah-rumah, di desa-desa itu ada yang mempertahankan. Kemudian di pabrik-pabrik padi dia titip itu, sehingga kebutuhan hari-hari bisa dimanfaatkan. Nanti di saat musim penceklik ini kita kan bisa saya sampaikan dengan bahasa, kalau Al-Quran itu menggambarkan pada surat Yusuf itu bahwa ini ada 7 sapi kurus, dia menelan 7 sapi yang gemuk. Artinya memang ini harus betul-betul kita pertahankan di masa kita panen ini. Kita harus pikirkan masa penceklik yang akan datang di Mesir ini, jangan sampai. Dan kita berharap betul-betul Aceh Besar ini seperti Mesir nantinya di masa Yusuf, di mana daerah-daerah lain kekurangan gandum akan membeli ke Aceh Besar. Dan kalau masyarakat Aceh Besar seperti tadi saya sudah sampaikan, ya, musim timu Tamu Pukat, musim barat Dapula Lada. Betapa kun, betapa pakat, nanggro makmur, rakyat sejahtera. Seperti itu. Kalau ini bisa jalan, insyaallah kita akan menjadi nanti ke depan mandiri dulu dan juga bisa memberikan manfaat kepada kabupaten di sekitar kita untuk terus kita tidak kekurangan pangan. Ini bakal jadi calon ketua MAA ke depan ini, ganti Pak Farid nih, Pak. Bukan tidak mungkin Pak Bupati, tadi seperti disinggung di awal, nanti masyarakat Banda Aceh juga akan membeli dari Medan, Pak, ya. Artinya setelah ini dibawa ke Medan, dikemas di Medan, kan balik lagi ke Banda Aceh atau Aceh Besar, malah masyarakat Darul Imarah misalkan akan membelinya, padahal itu sebelumnya punya tetangga. Ini persoalan nggak bisa. Iya, Pak. Seperti misalnya beras piring nasi. Iya, piring nasi. Ya, beras-beras lain itu dari Medan semua, tapi ya bahan bakunya dari kita. Iya. Ya, dan mereka itu ada mesin yang cukup modern, ya, sudah modern. Saya sudah sampaikan juga kemarin kepada Pak Presiden waktu peresmian jalan tol, saya sampaikan kita di pertanian adalah pasca panen, dan Pak Presiden sudah berjanji dengan Pak Muldoko untuk membangun sama seperti di Medan, sehingga hasil pertanian kita ini tidak akan dibawa. Tapi kita tunggulah ya realisasinya, mudah-mudahan kalau ini bisa terjadi. Ya, jadi beras-beras kita itu tidak akan dibawa ke luar daerah. Ini kan tidak mungkin sendiri untuk membangun ketahanan pangan di Aceh Besar, tetapi juga perlu keterlibatan pemerintah baik provinsi maupun pemerintah khususnya untuk provinsi. Bagaimana kontribusi pemerintah provinsi untuk Aceh Besar dalam hal mengembangkan ketahanan pangan di Aceh Besar, Pak Bupati? Ya, provinsi sangat perhatian ya untuk kabupaten kota pada umumnya, khususnya juga untuk Kabupaten Aceh Besar dalam pandemi COVID-19 ini. Provinsi insya Allah akan membantu setiap kabupaten kota dan Aceh Besar diberikan dana 10 miliar dalam program Gampang, Gerakan Aceh Mandiri Pangan. Iya.
Ya, ini adalah sangat membantu. Tadi ada penanaman jagung, ada peternakan lele, kemudian ada sayur mayur, kemudian ada penanaman padi dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu yang membanggakan juga terhadap perhatian provinsi ya. Dan secara pusat juga ya, saya sudah jumpa dengan DPR RI dan juga dengan Sekjen ya, Sekjen Kementerian Pertanian, bahwa mereka akan membantu Aceh Besar nanti baik itu alsintannya, alat-alat pertanian ya, pengolahan tanah maupun alat potong padi seperti kombain dan sebagainya. InsyaAllah nanti waktu panen raya mereka akan juga membantu salah satu bibit. Dan yang kendala adalah pupuk ya, nanti bagaimana caranya distribusi pupuk ini bisa berjalan dengan baik dan lancar di Aceh Besar. Ya, tentu ini harus kita bersama-sama. Tidak mungkin Kabupaten Aceh Besar saja yang bergerak ya untuk mandiri pangan. Provinsi sudah bergerak juga. Secara nasional Bapak Presiden sudah mewanti-wanti kita juga bahwa prioritas pembangunan pangan ini harus diprioritaskan dengan baik. Demikian. Baik, Saudara Lun, ini sebelum acara ini kita tutup karena memang mau dekat asar, kita tahu bahwa Pak Bupati mungkin sangat sholat di awal waktu. Mungkin ada sebagai closing statement dari Pak Bupati, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah atau kepada siapapun dalam program pemerataan pangan di Aceh Besar untuk kedepannya, terutama menghadapi pandemi COVID ini, Pak Bupati. Ya, terima kasih Saudara Lun yang berbahagia dimanapun kita berada. Ya, kita saat ini berada dalam sebuah kondisi yang sangat sulit ya, di mana kita harus menjaga protokol kesehatan karena memang kita berada dalam kondisi pandemi 19 ini. Ya, kita selalu mewanti-wanti bahwa pandemi ini harus menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Dari sisi kesehatan harus ya sering-sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian tidak berada dalam kerumunan yang ramai, kemudian terus menjaga kebersihan dan juga imunisasi tubuh kita, imun tubuh supaya memang virus corona ini tidak menyebar dan kita semua bisa sehat. Yang kedua adalah ekonomi. Negara-negara maju sekalipun ekonomi hari ini sedang hancur. Ya, Indonesia pertumbuhannya minus 5,3 dan diperhitungkan ke depan akan terus memburuk ekonomi kita. Nah, salah satu ekonomi yang sangat kuat di tengah pandemi ini adalah di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Untuk itu kita mari ya bercocok tanam, kita punya lahan yang cukup luas, yang sangat berpotensi. Ya, kita mari bekerja, tidak hanya kita duduk di warung kopi saja atau di mana saja. Kita bekerja ya, insyaallah kalau kita bersungguh-sungguh bekerja dengan potensi yang kita miliki hari ini, Aceh Besar pasti yang terbaik nantinya dan rakyatnya pasti insyaallah akan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Saudara Lun, demikian acara Serambi Podcast hari ini. Memang sangat menarik, tetapi waktu yang terbatas. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati di tengah-tengah kesibukannya. Kami sampaikan mundur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.